Sebagai sebuah bahasa pemrograman yang sangat populer dan terus berkembang, Python terus mengalami inovasi dan perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, beberapa inovasi dan perkembangan yang mungkin terjadi di dunia Python meliputi yang pertama, Python 3.11, versi terbaru dari Python yang diperkirakan akan dirilis pada tahun 2024. Python 3.11 akan menghadirkan berbagai perbaikan, peningkatan kinerja, dan fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengembang. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja. Terus-menerus ada upaya untuk meningkatkan kinerja Python dari segi kecepatan eksekusi maupun penggunaan memori. Peningkatan ini dapat berupa pengoptimalan dalam interpreter, penggunaan metode yang lebih efisien, atau integrasi dengan teknologi baru. Berikut ini kelebihan yang dimiliki Python versi 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 dan 2024, Python terus menunjukkan kelebihannya yang telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun. Ini termasuk sintaks yang bersih, mudah dipahami, dukungan yang kuat untuk berbagai macam pengembang, termasuk aplikasi web, kecerdasan buatan, dan pemrosesan, serta ekosistem yang kaya dengan ribuan pustaka dan alat-alat yang tersedia. Selain itu, Python memiliki komunitas besar dan aktif, yang berarti ada banyak sumber daya dan dukungan untuk pembelajaran dan pengembang. Tambahan fitur. Komunitas Python terus berupaya untuk menambah fitur-fitur yang memperluaskan kemampuan bahasa ini, mungkin termasuk asynchronous programming, peningkatan dalam pemrosesan data, atau penambahan fungsionalitas baru dalam standar Libra 2, pengembangan dalam AI dan machine learning. Python telah menjadi bahasa yang sangat populer dalam pengembangan aplikasi AI dan machine learning. Di masa depan kemungkinan akan ada peningkatan dalam pustaka-pustaka seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn, serta penambahan fitur-fitur yang mendukung pengembangan model yang lebih canggih dan efisien. Dan yang ketiga adalah peningkatan dalam ekosistem pengembangan. Selain perubahan bahasa Python itu sendiri, ada juga perubahan dalam ekosistem pengembangan yang meliputi perangkat lunak, pengembangan terintegrasi alat-alat kemudian manajemen paket dan lain-lain. Ini mungkin termasuk pengembangan integrasi antara ide dan lingkungan pengembangan lainnya, serta alat-alat yang membantu dalam otomatisasi dan peningkatan produktivitas. Slide keempat bagian ke-6, yakni peningkatan keamanan dengan semakin kompleksnya perangkat lunak yang dibangun dengan Python. Keamanan menjadi semakin penting. Perkembangan di bidang keamanan termasuk peningkatan dalam pustaka-pustaka keamanan, alat-alat analisis keamanan statis dan dinamis, serta praktik-praktik perkembangan yang lebih baik untuk mencegah kerentanan. Ini adalah beberapa perkiraan inovasi dan perkembangan dalam bahasa Python yang mungkin terjadi pada tahun 2024. Tentu saja perkembangan sebenarnya akan bergantung pada kontribusi dari komunitas Python serta kebutuhan dan tren industri yang berkembang. Pada tahun 2024, inovasi dan perkembangan dalam bahasa Python mungkin mencakup berbagai fitur baru, perbaikan kinerja, dan peningkatan fungsionalitas. Salah satu contoh inovasi yang mungkin terjadi adalah peningkatan dalam penanganan asynchronous programming dengan integrasi yang lebih baik dari fitur-fitur asynchronous. Kekurangan yang dimiliki Python versi 2023-2024. Pada versi Python 2023-2024, beberapa kekurangan yang dimiliki seperti yang pertama, kompatibilitas mundur. Peningkatan Python mungkin mengakibatkan beberapa perubahan sinteks atau perilaku yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketergantungan modul. Terkadang tergantung pada modul eksternal dapat menjadi kerugian
jika modul tersebut tidak diupdate atau tidak lagi didukung di versi Python yang lebih baru. Yang terakhir, performa. Meskipun Python telah meningkatkan performa dari versi ke versi, namun masih ada kasus di mana bahasa tersebut tidak sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kinerja sangat tinggi atau real-time processing. Di sini saya akan berikan contoh sederhana tentang bagaimana fitur asynchronous mungkin bagaimana dipergunakan. Jadi di sini asynchronous mungkin diperluas dalam Python 3.11 dengan pengenalan fungsi async baru yang kemungkinan eksekusi konkuren. Dalam contoh ini kita menggunakan fitur asynchronous programming dengan kata kunci assist dan await. Fungsi fetch data di atas adalah contoh operasi yang dapat memanfaatkan asynchronous, seperti mengambil data URL. Dalam fungsi main kita menggunakan asynchgetter untuk menjalankan beberapa fungsi fetch data secara konkuren, yang berarti keduanya dapat berjalan secara bersamaan dan tidak secara bergantian. Jadi patut diperhatikan bahwa ini adalah contoh sederhana dan penggunaan sebenarnya dapat jauh lebih kompleks. Tetapi ini memberikan gambaran tentang bagaimana fitur asynchronous dapat diperluas dalam Python 3.11 untuk mendukung operasi-operasi non-blok yang lebih kompleks.